بسم الله الرحمن الرحيم يا نور يا سيدي يا مولانا محمد. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita, Zat yang agung yang telah membuka ruang jalan bagi kita pada malam hari ini. Allah Maha Baik yang telah mempertemukan wajah dengan wajah. Insya Allah sesungguhnya wajah itu teramat sangat rahasia. Seseorang apabila duduk kemudian menghafal wajahnya, hanya detik saja berlalu, tidak mampu dia menghafalnya kecuali wajah orang lain. Ini wajahku, wajah yang menjadi fatal samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Insyaallah aku hadapkan wajahku ke wajahmu ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ruang jalan bagi kita semua pada malam hari ini. Amin. Agar rahasia yang diturunkan kepada kita menjadi rahasia di dalam dirinya dan rahasia dirinya di dalam diri kita, menetap kekal dan abadi. Amin ila yaumil qiyamah insyaallah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam salawat kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah zahir termulia, induk daripada zahir segala ciptaan Allah di alam raya maya pada. Karena dengan nurnya maka seluruh alam raya maya pada tercipta insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukrillah wa ni'matillah. Ya rabbal alamin, ya rabbal arsyil azim, rabbul arsyil karim, rabbul arsyil majid. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Allahu Akbar walillahil hamd. Ayahandaku dan anakku yang Abah cintai, Abah kasih, yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikasihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikasihi datuk-datuk Nabi dan para wali insyaallah. Alhamdulillah wa syukrila wa ni'matillah. Malam hari ini kita telah berjumpa dan bertemu. Panjang usia kita. Dari sisi jumlah, maka usia kita panjang. Sudah lama kita merantau di bumi ini. Sudah lama sekali. Insya Allah bersyukurlah kepada Allah karena Allah yang berada di balik zahir yang hina ini telah menanamkan nur sifatnya ke dalam diri jasad Datuk kita Adam Safiyullah. Kemudian Datuk kita Adam Safiyullah menitipkan melalui tulang sulbinya, wa ja'alna min baini sulbi wat tara'ib, kepada anak cucu dan turunannya hingga sampai kita pada malam hari ini. Lalu Nur Muhammad yang indah dan tampan cantik ini, insya Allah dia memberikan hidayah petunjuk bagi getaran hati dan kolbi hingga kita berada pada level agama yang benar, yang indah. Inna dina indallahil Islam. Kita beriman, kita memiliki getaran rasa cinta pada saat yang menciptakan kita, dengan tata krama dan adab akhlak yang begitu mulia yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang gaib, teramat sangat gaib agama ini. Agama yang hanya bisa dibuktikan dengan kegaiban, tidak bisa dibuktikan dengan kenyataan. Karena perjalanan untuk mendapatkan amanah agama itu adalah di jalan gaib, Isra wal Mi'raj. Sebuah perjalanan cukup jauh di alamul hakikat. Sebuah perjalanan ghaibiyah
yang hanya butuh dibuktikan dengan alat ukur iman, akidah, qalbi. Dan insya Allah baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuktikannya. Awalnya beliau bertahanus yang begitu lama, bertafakur begitu lama, bermeditasi begitu lama di gua yang sepi. Kemudian datang wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui kalam Jibril alaihi salam, malaikat kepercayaan Allah, al-mukarrabin, malaikat yang teramat sangat dekat. Itulah para ahli tasawuf dalam bahasa sufi dan tasawufnya berkata bahwa ada sahabat Allah, sahabat Ahmad, sahabat Adam, dalam sebuah redaksi kalimat yang teramat sangat puitis. Tandanya bahwa malaikat yang terdekat dengan Allah al-mukarrabin itu, dan ada yang terdekat dengan Ahmad jiwa ini, dan ada yang terdekat dengan batang tubuh kasar ini, Adam. Itulah sahabat Allah, sahabat Ahmad, sahabat Adam. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Adam. Jibril, Mikail, Israil, Israfil teramat sangat dekat dengan Allah. Leluhur kita dalam tradisi keluarga besar yang ada di kampung, mereka bisa mengistilahkan seperti itu. 4 malaikat yang terdekat ini namanya Jibril, Mikail, Israil dan Israfil disebut dengan sahabat Allah. Kalimat sahabat ini teramat sangat dalam maknanya. Artinya bahwa secara global garis besarnya itu kedekatan. Malaikat pertama yang terdekat sekali dengan Allah adalah Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang mengkawal jasadnya induk zahir ciptaan Allah yang mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak versi yang berpandangan bahwa lalu siapalah yang mengkawal Ahmad ini, tubuh hakikat ini. Ada yang versi bahwa juga dikawal oleh Jibril, Mikail, Israil dan Israfil. Ada yang berversi bahwa dikawal oleh kiraman katibin ya'lam tafa'alin. Tapi baiklah, itu semua hanya merupakan informasi dan pengetahuan yang kita mendapatkannya. Intinya adalah bahwa sepanjang 2 tahun ini kita telah belajar banyak. Mendengarkan tausiah Abah menjadi pondasi dan dasar yang harus kita pelajari adalah mengenal diri kita, agar kita bisa tahu diri kita, agar kita tidak lupa akan diri kita. Dan itu berarti kita mengenal diri kita, kita mengenal Allah. Kita tahu diri berarti kita tahu Allah. Kita tidak lupa diri berarti kita tidak lupa dengan Allah. Artinya bahwa Allah menciptakan serba dua zahir dan batinnya. Allah menciptakan serba dua diri zatnya dengan sifatnya. Syahadat pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada Allah, ada Muhammad, ada tubuh kasar, ada tubuh halus, ada jasmani, ada ruhani. Ada jasad, ada zahir, ada batin. Ada raga, ada jiwa. Nah, kita belajar asal usul ini. Terlampau banyak kita sudah mendengarkan perjalanan tausiah ini. Dari ustadz yang satu ke ustadz yang lain, dari mursyid yang satu ke mursyid yang lain. Menjadi referensi pengetahuan buat kita untuk kita duduk bertafakur dan merenung diri bahwa ternyata zahir yang ada ini adalah teramat sangat gaib, berada di belakangnya. Zahir yang kita nampak dengan material ini ternyata di belakangnya ada napas. Di napas punya belakang ada membentuk profil bernama tubuh harus atau tubuh hakikat yang disebut dengan jiwa yang dinamakan Ahmad Alif Lam Mim. Di belakang tubuh hakikat jiwa bernama Ahmad yang memang berasal dari napas yang berbentuk, itu ada Nur Muhammad Sirullah yang dititipkan kepada Adam Safiyullah pada jasadnya, kemudian diberikan kepada kita lewat tulang sulbinya atau kita. Nur Muhammad ini memeluk tubuh harus tubuh hakikat ini begitu rapi, namanya nyawa. Nah, ketika dia bertajali keluar alam raya maya pada namanya nafas.
Kemudian dia masuk ke dalam membentuk profil namanya tubuh halus jiwa Ahmad. Allah bertajalli dari zat kepada sifatnya bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad ini kemudian Allah bertajalli dari Nur Muhammad pada tubuh hakikat bernama Ahmad, bertajalli pada nafas bernama Hu, bertajalli pada batang tubuh bernama Muhammad Mim Ha Mim Dal. Itulah lengkap sempurnanya sebuah struktural turunan dari zat sifat Nur Muhammad, tubuh hakikat jiwa, kemudian nafas, kemudian jasad yang berasal daripada mani bapa dan ovum ibu, kemudian menjadi darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Utuh jasad itu keluarlah rahim, kemudian dari rahim ini keluar ke bumi, maka insya Allah jadilah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian dikawal oleh dua nafsu jasad raga ini, nafsu bumi, nafsu rabani, yang berasal dari alam rahim, yang berasal daripada mani bapa dan ovum ibu kita. Yang mendominasi itulah namanya nafsu bumi, sedangkan pancaran percikan sinar cahaya daripada Nur Muhammad pada tubuh halus kita namanya nafsu rabani. Maka ada fujuruha wa taqwaha. Kita datang ke bumi, kita bawa sifat bapak, sifat emak kita. Itulah nafsu bumi yang kalau tidak dibersihkan dan disucikan dengan dasar syariat, akhlak yang baik, adab yang baik, maka kita telah melanggar larangan Allah. Itulah hakikat daripada ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah hakikat daripada takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tetapi apabila nafsu bumi ini lebur dan fana, didominasi, dikuasai oleh nafsu rabania, insya Allah, maka itulah nama lain daripada nafsu rabania, nafsu mutmainnah. Nafsu atau jiwa yang tenang, jiwa yang bersumber dari pecahan cahaya Nur Muhammad, insya Allah. Maka kelakuan dan akhlaknya adalah akhlak rabaniyah, akhlak af'al sifat Nur Muhammad, sifat ketuhanan Allah, sifat rabaniyah, alif lam lam ha. Insya Allah, aku hamba ada dominasi nafsu bumi, sementara aku Allah ada dominasi nafsu rabaniyah. Insya Allah kalau nafsu bumi lenyap dan fana ke dalam nafsu rabania, maka yang ada hanyalah tubuh hakikat, tubuh halus, jiwa atau Ahmad yang penuh dengan liputan Nur Muhammad yang bernama nyawa. Jadilah tubuh halus yang bercahaya, jadilah Nur Muhammad yang telah membungkus tubuh hakikat. Tiada lagi tubuh hakikat, yang ada hanyalah Nur Muhammad. Itulah level tahapan dan tangga makom kedudukan kita. Kita berzikir sebagai alat yang terbaik, media terbaik untuk membawa dari jasad ini masuk ke dalam, kemudian muncul hanya ada napas yang hidup. Jasad ini sudah tiada karena sudah ditinggal pergikan oleh napas saja yang hidup. Kemudian tiba-tiba napas ini pun tiada lagi disadarkan dan terasa bahwa dia hidup. Maka napas ini hilang. Tetapi dalam ingatan kita masih hidup. Maka insya Allah dia lenyap ke dalam jiwa Ahmad, tubuh halus ini. Kemudian ketika tubuh halus ini dipeluk oleh Nur Muhammad, maka dasarnya energi Nur Muhammad itu membuat hamba Allah ini mukassafa. Terlihatlah dirinya sebagaimana dia berdiri di cermin, kemudian menampakkan diri halusnya dan diri kasarnya. Tubuh kasar ini menyimak dalam pandangan mata batin bahwa dirinya, tubuh hakikat, tubuh halusnya, jiwa, insya Allah dalam liputan Nur Muhammad
berarti dia telah melihat nyawana, insya Allah. Apa aktivitas nyawana pada saat itu? Apakah dia bermi'raj, berjalan dari alam yang satu ke alam berikutnya? Insya Allah wallahu a'lam bishawab. Hanya pesalik yang berjalan itulah yang tahu tentang perjalanan itu. Hanya dirinya yang tahu dan menyaksikan dengan kenikmatan yang cukup indah.